Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Elsa Triandika, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tangerang dari SDN Rancabuaya 2, akan memaparkan tugas 1.2.A.8 koneksi antar materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dan kaitannya dengan modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pada tugas koneksi antar materi akan direfleksikan dengan menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan juga penerapan. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya, momen yang paling berarti bagi saya adalah ketika saya belajar secara mandiri dengan menggunakan LMS dengan alur merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi konseptual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan melakukan aksi nyata. Melalui serangkaian pembelajaran tersebut, membuat saya lebih memahami suatu materi, khususnya pada modul 1.2 ini secara utuh dan menyeluruh. Karena bukan hanya belajar secara teori saja, melainkan juga dapat berdiskusi secara daring bersama teman-teman CGP lain, pengajar praktik, fasilitator maupun instruktur, bahkan sampai melakukan aksi nyata sebagai bentuk praktik baik dalam memahami setiap modul yang telah dipelajari, sehingga memberikan dampak positif bukan hanya pada diri sendiri tetapi juga pada lingkungan sekitar. Setelah hampir 2 minggu belajar pada modul 1.2 ini, tentu banyak sekali ilmu dan pemahaman baru yang dapat saya rasakan. Pada eksplorasi konsep modul 1.1 tentang pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya diberikan pemahaman yang lebih mendalam, yaitu bahwasannya seorang anak bukanlah tabula rasa, sehingga guru perlu menuntun siswa untuk mengenali dan mengeksplor potensi yang dimilikinya yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pada modul 1.2 hendaklah guru memahami tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak agar mampu memberikan dorongan dalam peningkatan kemandirian dan kepemimpinan siswa di sekolah. Melalui modul 1.2 diharapkan CGP mampu bergerak dan menggerakkan baik untuk dirinya sendiri maupun lingkungan sekitar, sehingga mampu menumbuhkan sekolah yang menyenangkan dan menciptakan ekosistem pendidikan yang berpihak pada murid. Adapun momen yang paling menantang bagi saya adalah dalam melaksanakan aksi nyata yang harus sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun, yang memerdekakan siswa secara lahir dan batin untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, masih banyak yang perlu saya kembangkan dan tingkatkan pada diri saya sendiri mengenai nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak, sehingga dapat menjadi teladan untuk menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada diri siswa serta mampu menggerakkan dan memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diharapkan dapat tumbuh pada diri saya serta dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan transformasi pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami. Sebagai seorang pendidik, hendaknya melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memberikan kebebasan belajar yang menuntun sesuai kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai seorang pendidik, haruslah berpedoman pada semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sungtolodo, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani, yang selaras dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak demi menumbuhkan nilai-nilai positif terutama pada diri siswa, sehingga terwujudlah profil pelajar Pancasila yang diharapkan.
Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seseorang yang berada di hutan untuk mencari kayu bakar. Kayu bakar itu adalah ilmu dan pengalaman yang berharga yang saya peroleh pada pendidikan CGP ini. Melalui pendidikan CGP ini, saya merasa senang sekali karena diberikan kesempatan untuk bisa belajar dan memperoleh pengalaman baru yang sangat berharga. Untuk bisa belajar secara mandiri maupun berkolaborasi dengan rekan CGP lain untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh melalui praktik baik aksi nyata. Setelah mengikuti pendidikan CGP ini, ternyata pembelajaran yang selama ini saya lakukan masih belum sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta masih banyak nilai-nilai dan peranan guru penggerak yang belum saya lakukan dengan baik. Dari sinilah kemudian muncul motivasi saya untuk memperbaiki apa yang kurang dan mengembangkan kemampuan yang belum tumbuh secara optimal pada diri saya. Dengan terus bersemangat untuk belajar dan membenahi diri, sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa guru merupakan pusat pembelajaran, sehingga tugas siswa itu hanya duduk, mencatat, dan mendengarkan apa yang guru sampaikan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dengan cara yang sama pada seluruh siswa. Yang ketiga, menjadikan KKM sebagai patokan utama dalam penilaian, karena pembelajaran lebih sering diarahkan pada pencapaian ketuntasan belajar yang lebih menekankan pada aspek kognitif. Yang keempat, melakukan refleksi pembelajaran hanya pada saat melakukan evaluasi penilaian saja. Yang kelima, berkolaborasi hanya dilakukan dengan rekan sejawat saja. Yang terakhir, guru hanya memiliki tugas mendidik dan mengajar siswa. Setelah mempelajari modul 1.1 dan juga modul 1.2, sekarang pemikiran saya berubah. Ternyata pembelajaran itu harus berpihak pada siswa, dengan memberikan kebebasan yang menuntun serta mewujudkan kepemimpinannya. Yang kedua, pembelajaran yang dilakukan harus berdiferensiasi agar mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Yang ketiga, pembelajaran dan penilaian dilakukan dengan memperhatikan aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Yang keempat, melakukan refleksi pembelajaran perlu dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan sebelum maupun sesudah pembelajaran dilakukan. Yang kelima, berkolaborasi dapat dilakukan dengan semua warga sekolah, sebab akan memberikan pengalaman yang beragam serta mampu memberikan umpan balik positif pada pembelajaran yang telah dilakukan. Yang terakhir, guru memiliki peranan bukan hanya sebagai pemimpin pembelajaran, tetapi juga dapat menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, serta mampu menggerakkan komunitas praktisi. Adapun rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan sendiri sekarang adalah yang pertama, berpihak pada murid. Yang dapat saya lakukan adalah memfasilitasi kebutuhan belajar siswa serta menuntunnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang kedua, mandiri. Dapat dilakukan dengan berinisiatif untuk tergerak menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan bervariasi. Yang ketiga, reflektif, yaitu melakukan refleksi diri sebelum dan sesudah pembelajaran serta meminta umpan balik kepada siswa maupun rekan sejawat. Yang keempat, kolaboratif, yaitu bekerja sama dengan rekan sejawat untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ataupun mengikuti pengembangan diri melalui pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi diri sebagai seorang pendidik. Dan yang terakhir adalah inovatif. Dapat dilakukan dengan memunculkan ide-ide baru, baik itu penggunaan media, model, metode pembelajaran, dan mampu mengaplikasikannya dalam pembelajaran di kelas. Nah, itulah dia tadi beberapa rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang. Adapun kesimpulan pada pembelajaran pada modul 1.1 dan juga modul 1.2 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seorang guru
untuk senantiasa melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, serta memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada siswa, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif. Kemudian mampu mengembangkan dirinya secara luas sehingga dapat menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.